pertingkatan dalam menghormat dan mengasihi terjadi oleh adanya tata susila. Peradaban manusia disusun dalam bentuk tata susila, salah satunya adalah pernikahan. Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, saya Sun Vera akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Kali ini kita akan membahas tema makna pernikahan. Pemirsa, terimalah salam kebajikan. Wete Tongtien. Sian Wete. Sancai. Pemirsa TVRI Bali, saat ini telah berkenan hadir bersama saya di studio seorang narasumber. Beliau adalah Wense Chandra Wilantara. Wete Tongtien Wense. Sian Wete, Cik Sun. Ya, gimana kabarnya Wense? Sian Ceun, baik. Sian Ceun selalu baik dan tetap bersemangat ya Wense ya. Iya. Baik Wense. Wense, hari ini kita akan membahas tema makna pernikahan dalam agama Konghucu. Sebelumnya boleh diceritakan sedikit pengalamannya Wense selama melayani upacara pernikahan. Ya, sebelumnya pada pemirsa sekalian, terimalah salam kebajikan dari saya Wete Tongtien. Sien yu ite. Sancai. Mengenai pengalaman saya dalam hal melayani umat Konghucu di dalam upacara pernikahan dimulai sejak tahun 2000-an. 2000-an. Udah lama sekali, Jadi belasan kira-kira tahun ya Wense ya. Tepatnya saya enggak ingat, kira-kira belasan tahun. Ya, yang dinikahkan juga mungkin anaknya sudah gede-gede ya. Iya, betul. Iya. Luar biasa ya Wense. Tentu banyak sekali pengalamannya yang mau diceritakan Wense. Ya, di dalam melakukan tugas suci itu ada rasa haru dan bangga dalam diri saya karena upacara pernikahan dalam agama Konghucu adalah sesuatu yang sakral, Ya. yang mengantarkan manusia melangsungkan sejarah peradabannya, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Gitu ya Wense, Ya. jadi ada rasa haru, ada bangga ya, bisa mengantarkan pasangan-pasangan menuju kehidupan yang lebih mulia, begitu ya Iya, Wense betul. ya. Luar biasa Wense pengabdiannya dalam pelayanan umat. Nah Wense, langsung aja ke pokok permasalahan ya. Kami ingin tahu apa makna pernikahan di dalam agama Konghucu. Mengenai makna pernikahan dalam agama Konghucu, itu tersurat di dalam kitab suci kita, yaitu Lici. Ya, ini dia Wense. kitabnya, yaitu bab 41 halaman 686, yaitu bagian Hun-I. Hun-I. Di mana di sana tertulis upacara pernikahan bermaksud akan menyatu padukan kebaikan atau kasih antara dua keluarga yang berlainan marga, ke atas mewujudkan pengabdian kepada Kian, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan leluhur, dan ke bawah meneruskan generasi atau keturunan. Oh demikian ya, Demikianlah. maknanya luar biasa ya Wense ya. Ya. Jadi sangat mendalam. Wense, tadi disebutkan bahwa makna pernikahan itu adalah menyatu padukan kasih dan kebajikan dua keluarga. Iya, betul. Dua keluarga ya. Sedangkan yang menikah ini kan cuma dua orang. Ya, memang yang menikah cuma dua orang, tapi di sana sudah jelas tersurat bahwa menyatukan dua keluarga. Jadi yang dipersatukan itu tidak hanya dua tidak orang. hanya dua ya. orang, tapi dua keluarga. Ya, luar biasa. Berarti dua keluarga. Karena meskipun kedua mempelai telah menikah, mereka wajib masih merawat orang tuanya yang telah lanjut usia nantinya, agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, ya. Berarti bukannya setelah menikah dipisahkan dari keluarganya, justru dua keluarga ini menjadi keluarga besar. Iya, betul. Demikian Wense ya. Iya, betul. Ya, maknanya memang dalam sekali. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa pernikahan ini
antara dua keluarga yang berlainan marga, harus berlainan marga ya Wense. Iya betul, karena di dalam agama Konghucu itu dihimbau atau disarankan untuk tidak menikah antar marga. Dengan sesama marga. Jadi marga yang sama itu biasanya mestinya ada hubungan kekeluargaan. Gitu. Mungkin kalau diturut-turut ke belakang dari generasi-generasi sebelumnya, mungkin masih ada hubungan keluarga, begitu ya Wense. Betul, Jason. Jadi dikhawatirkan terjadi pernikahan dengan saudara. ya. Jadi sudah disebutkan dari zaman dulu bahwa pernikahan itu antar dua keluarga yang berlainan marga. Berbeda. Ya. Ya. Luar biasa sekali penjelasannya Wense ya. Baik Wense, di dalam pernikahan tentu rangkaian upacaranya itu pasti ada bertahap-tahap ya Wense ya. Mungkin bisa dijelaskan Wense. Ya. Acara pernikahan di dalam agama Konghucu diawali dengan acara pertunangan. Diawali dengan pertunangan itu atau sudah termasuk lamaran. Rangkaian dari pernikahan ya. Jadi pihak laki-laki mendatangi pihak keluarga wanita melakukan lamaran. Meminta ya. Meminta agar keluarga laki-laki meminang anak gadisnya untuk dijadikan menantu. Gitu. Jadi mintanya pun ke keluarga ya, tidak tidak antar dua orang aja. Iya, betul. Ya. Dari pihak laki-laki datang meminang, ya. Itu acara pertunangan. Dan lamaran itu yang utama adalah sebagai tanda lamaran yaitu dalam bentuk membawa seekor angsa. Oh iya. Tapi ini zaman dulu, Jason. Kalau sudah zaman sekarang mungkin yaitu seiring dengan perkembangan zaman, mungkin karena kesulitan mencari angsa atau gimana, jadi diganti dengan angsa-angsaan atau boneka angsa yang dibuat dibentuk dari selembar selimut. Gitu. Oh, pantesan di pernikahan tuh hiasannya biasanya ada sepasang angsa ya? Iya. Itu asalnya dulunya angsa beneran. Angsa beneran. Oh iya. Iya. Itu ada di kitab suci ya Wense? Ada di kitab suci ya. Melambangkan apa itu Wense? Kok harus angsa, kok enggak kucing misalnya? Konon binatang angsa itu adalah binatang yang paling setia terhadap pasangannya, Jason. Gitu. Jadi maknanya begitu. Jadi kalau angsa itu sudah istilahnya kawin dengan pasangannya, mereka hanya sekali aja. Jadi seekor aja pasangannya. Jadi kalau yang satu meninggal, mereka tidak mungkin kawin lagi gitu. Iya. Jadi angsa itu ada maknanya. Jadi sebagai hantaran melambangkan kesetiaan. Kesetiaan. Oke. Ya, itu dari pertunangan ya Wense ya. Setelah pertunangan apa acara selanjutnya Wense? Setelah pertunangan lalu diadakan penetapan hari pernikahan. Penetapan hari pernikahan. Dan lagi setelah itu beberapa hari sebelum hari H atau hari pernikahan diadakan upacara yang namanya upacara antar salin. Oh, upacara antar salin ya. Baik Wense, nanti penjelasannya setelah yang satu ini ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 saat ini, kami sarankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga kebersihan diri dan keluarga, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi negara kita. Baik, kembali lagi ke mimbar agama Konghucu. Wense, tadi menarik sekali sampai di rangkaian upacara antar salin ya. Nah, apa ini antar salin Wense?
Antar salin yaitu pihak laki-laki membawa hantaran berupa benda-benda atau barang, yaitu sepasang lilin yang agak besar, Sepasang lilin. yang akan digunakan pada upacara pernikahan nanti Iya. sebagai lambang penerangan Lambang spiritual. penerangan spiritual. Iya. Iya. Terus yang kedua, sebungkus angpau, biasanya berisi sejumlah uang yang akan digunakan oleh pihak perempuan Oh iya. untuk membiayai Menyelenggarakan acara menyelenggarakan pernikahan. pernikahan. Ya. Iya. pada hari yang telah ditentukan. Iya. Terus yang lainnya ada juga sebuah angpau, yaitu berisi uang juga sebagai uang susu dianggap. Itu dianggap sebagai bentuk rasa terima kasih dari pihak laki-laki terhadap orang tua dari pihak kepada orang tua yang mengasuh. orang tua ini yang mengasuh calon calon pengantinnya. perempuan. Iya. Yang telah membesarkan Ya. dan membiayai kehidupan anak perempuannya. Itu digunakan. Jadi itu makna-makna Ya. filosofisnya Wense ya. Maknanya demikian. Kalau antar salin mungkin ada pakaian atau Oh apa ada, gitu juga ya. ya. Selain itu pakaian juga, pakaian untuk Si mempelai wanita. sepatu, sandal dan sebagainya, Ya. untuk digunakan pada saat pernikahan Pada saat nanti. pernikahan. Iya. Persiapannya jadi pas antar salin itu Iya, iya. diantarkan. Gitu ya. Betul. Ya. Ya. Baik, Wense. Setelah antar salin ini apa terus ke acara pernikahan? Mungkin beberapa hari sebelumnya ya antar salin ini Ya, ya. beberapa hari sebelumnya. Iya. Lalu tibalah acara pada hari H, yaitu hari pernikahan. Biasanya pagi-pagi, dini hari, Subuh-subuh. subuh diadakan upacara yang namanya Ciokdo. Oh, ini Atau- upacara Ciokdo ini harus dini dikenal hari dengan ya? lebih dikenal dengan acara mesisir kalau Kalau di Bali ya. kalau di mesisir. Bali gitu. Iya, iya. Itu acara mesisir itu dimulai pada pagi hari. Pada intinya yaitu bersembayang di hadapan altar Hienkung atau Hien yang Maha Esa. Berarti ini sembahyang besar ya, Sembahyang Mas, ya? besar ke hadapan Tuhan yang Maha Dini hari Esa. itu sembahyang besarnya. Untuk memohon bimbingan dari rahmat dan bimbingan dari Hien agar upacara pernikahan berlangsung lancar, dan juga berdoa agar kedua mempelai Ya. dapat hidup berbahagia dan rukun. Berarti mohon restu. Mohon restu. Tien ya. Mungkin semacam juga orang tuanya melaporkan kalau anaknya mau menikah. Iya, mau gitu, menikah, mohon supaya diberkahi kebahagiaan dan kerukunan Ya. sepanjang hidupnya. Ya. Berarti mesisir ini di 2 tempat ya, Wense ya, masing-masing calon pengantin. Masing-masing calon pengantin, jadi dari pihak laki juga Pihak laki melakukan upacara mesisir yang di tempat perempuan juga. Gitu. ya. Ciokdo ya. Ciokdo namanya. Ciokdo. Ya. Kalau di Bali mesisir. Mesisir. Mungkin ada peralatan khusus kelihatannya, Wense ya. Oh ya, dalam hal ini juga pada persembahyangan ini diadakan sarana atau peralatan khusus, Ya. yaitu berupa sisir, timbangan, gunting, cermin, dan sebagainya. Itu adalah peralatan yang mengandung makna filosofis, yang juga merupakan nasihat-nasihat bagi kedua mempelai di dalam mereka nantinya menjalankan
kehidupan berumah tangga. Wah, ini kalau dibahas bisa sampai Kalau seharian ya, Bun Su, ya. dibahas bisa panjang. Pasti kan Nah, peralatan yang digunakan banyak sekali dan Banyak sekali, ya. masing-masing itu punya Punya makna makna sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Mungkin salah satunya aja mungkin Bun Su, Salah saya satu. tertarik dengan timbangan, Bun Su. Kok Mungkin ada timbangan? timbangan. Mungkin timbangan kecil Timbangan mungkin ya. itu timbangan kecil, Mainan biasanya ya? timbangan emas atau apa dipakai. Oh iya iya. Heeh. Itu timbangan tuh yaitu melambangkan bahwa suami istri harus berlaku adil. Oh, Entah pembagian dia- tugas yang pembagian seimbang tugas mungkin ya. seimbang, Seperti terus yang ada di adil Ulun. terhadap orang tuanya juga gitu loh. Oh, iya, Baik iya. pihak orang tua laki maupun pihak orang tua perempuan. Tetap ini mengacunya kedua keluarga. Juga adil terhadap anak-anaknya nanti. Begitu. Iya iya. Berarti ini nasihat yang mengandung makna filosofis mendalam Iya, iya, bahwa mereka berdua ini masing-masing harus menimbang ya, Menimbang. harus menimbang rasa. Iya. Jadi ke sana harus adil, ke sini Iya, iya, harus betul. adil. Kemudian mungkin pembagian tugas juga di antara suami istri ini juga dilambangkan di situ, Vincent. Iya, bisa. Jadi Termasuk, tidak ya. sampai berat sebelah. Ya, Nanti istrinya terus disuruh Oh, kerja iya, atau iya, suami aja terus kerja ya. Betul. Jadi semua itu harus berimbang. Luar Benar, biasa, ya. pasti yang lainnya pun maknanya sangat mendalam ya, Iya, Wense ya. iya, betul, betul. Mungkin kita harus cari waktu lagi Iya, untuk iya. membahas ini. Ah. Baik, Wense. Setelah Ciyoto ini terus upacaranya apa, Wense? Acaranya setelah Ciukdo selesai, terus masing-masing mempelai laki maupun mempelai perempuan akhirnya berhias diri, Ya. memakai pakaian pengantin, dan pihak laki-laki siap-siap untuk ke rumahnya pihak perempuan untuk menjemput mempelai perempuan. Baik, Wense, ini tambah menarik. Kita lanjutkan sebentar lagi, Wense. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Konghucu. Wense, lanjut lagi ya. Ini tadi seru sekali. Iya. Tadi saatnya mulai nih siap-siap berias gitu ya. Kemudian mempelai pria menjemput ya. Menjemput Mempelai wanita. Kemudian upacara utama ya. Kemudian kemudian dijemput, setelah itu diajak ke litang Ke atau litang atau ke kelenteng, tempat ibadah ke ya. tempat ibadah, Ya. untuk melakukan upacara puncak yaitu liyen atau peneguhan pernikahan. Peneguhan pernikahan. Di situ upacara utamanya Upacara ya. utamanya ya. Iya, iya. Liyen ini biasa ini ya Wense yang memimpin. Iya, biasa dipimpin seorang rohaniwan. Dipimpin seorang rohaniwan. Ya. Di dalam upacara ini apa Wense yang utamanya, intinya di upacara Liyen ini? Yang utama adalah kedua mempelai melakukan prasedia pernikahan kehadapan Dian dan Nabi Agung Konghucu ya. beserta para seni untuk berjanji setia bahwa mereka masing-masing akan setia kepada pasangannya sampai hari tua nanti. Berarti prasetya ini nggak main-main ya, dilakukan Iya. di hadapan Jadi di hadapan altar Wang Tian, di Wang altar Tian Nabi dan dan Nabi. para seni. Jadi Ya. nggak main-main. Jadi antara mereka berprasetya, kemudian Iya. mungkin juga berprasetya untuk membangun Membangun. rumah tangga Iya. yang baik mungkin ya. Betul. Ya, untuk mengembangkan kebajikan dan sebagainya itu ya Wense ya di situ ya. Iya, benar. Ya, jadi upacara utama ini luar biasa pentingnya. Setelah itu mungkin baru ada mungkin resepsi dan sebagainya ya. Mungkin kadang-kadang diadakan atau biasanya diadakan upacara tukar cincin juga langsung di sana. Oh, juga. di tempat itu di juga tempat tukar itu. cincinnya. Jadi Liyen itu meliputi upacara tukar cincin juga. Tukar cincin dan yang tidak kalah penting mungkin acara tipai atau paiteh. Paiteh ya kalau kita paiteh. ya. Setelah Iya, itu bertujuan untuk meminta restu kepada para tetua atau keluarga yang keluarga dituakan. baik keluarga laki-laki maupun wanita Iya, iya.
memohon doa restu terutama kepada mereka yang telah menikah. Mohon doa restu, istilahnya memberikan teh Ya. Untuk di Ya, kalau tetuanya sudah minum teh terus kemudian merestui gitu ya Bang Saya. Kalau sudah minum teh, biasanya diikuti dengan angpau. Biasanya diikuti dengan pemberian angpau. Gitu. Iya, iya. Bang Saya ini luar biasa sekali. Banyak sekali yang saya ingin tanyakan, banyak sekali yang harus kita gali. Namun waktu sangat membatasi kita. Iya, mungkin kita harus buat sesi-sesi yang lain ya Bang Saya. Iya. Baik, pemirsa. Kami akan sampaikan beberapa poin dari pembahasan kita hari ini mengenai makna pernikahan. Poin yang pertama, bahwa makna pernikahan di dalam agama Konghucu tidak hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan atau memisahkan mereka dari keluarganya, tetapi justru menyatukan dua keluarga ini yang berlainan marga menjadi satu keluarga besar. Tujuannya ke atas untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa dan ke bawah untuk meneruskan generasi selanjutnya. Jadi itu makna pernikahan dalam agama Konghucu. Kemudian rangkaian upacara pernikahan itu dimulai dari saat pertunangan, melamar, itu semua dengan makna-makna filosofis, dengan hantaran-hantaran yang mengandung makna yang berupa nasihat-nasihat. Kemudian ada hantaran antar salin ya Wense ya, antar salin beberapa hari menjelang pernikahan itu seperti mengantarkan lilin sebagai cahaya penerangan untuk kehidupan si mempelai selanjutnya dalam pernikahan. Kemudian ada barang-barang juga yang diantarkan, semuanya mengandung makna filosofis, termasuk saat upacara Cioto. Cioto itu sangat dalam maknanya dan menggunakan prasarana-prasarana yang sangat dalam makna filosofisnya, berupa pesan-pesan yang sangat penting bagi kehidupan si mempelai selanjutnya. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda hari ini. Kami seluruh kerabat kerja dan saya Sunvera mengundurkan diri. Sampai jumpa pada acara Mimbar Agama Konghucu selanjutnya. Terimalah salam kebajikan. Wete Tong Tien. Sien Yuto. Sancai. Sancai. 大千之上。